Hai guys, kembali lagi di channel gua Halim Uctil. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah nyata yang berjudul Lorong Belakang Rumah Sakit. Jadi cerita ini menceritakan seorang petugas kebersihan rumah sakit yang bernama Seno. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke dalam kisahnya. Oke, sebelum itu, jadi kita akan menjelaskan dulu. Jadi Seno ini seorang petugas kebersihan rumah sakit tua di Jawa Barat, mengalami serangkaian kejadian ganjil yang bermula dari lorong belakang rumah sakit yang sudah lama ditutup. Aroma anyir, suara langkah kaki tengah malam, dan sosok-sosok misterius mulai menghantui hidupnya. Semakin ia mencari jawaban, semakin dekat pula ia dengan rahasia kelam yang seharusnya tidak ia ketahui. Oke, kita lanjut ke bagian 1. Anyir di lorong mati. Namaku Seno. Aku bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah rumah sakit tua di daerah Sukabumi. Rumah sakit itu sudah berdiri sejak zaman kolonial. Katanya dulu pernah jadi markas tentara Belanda. Sebelum akhirnya diubah jadi fasilitas kesehatan setelah kemerdekaan. Bangunannya tinggi, bergaya kuno, dengan dinding tebal dan jendela besar yang kebanyakan sudah lapuk. Aku sudah bekerja di sini hampir 3 tahun. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk makan dan bayar kontrakan. Lagi pula, kerjaanku hanya menyapu, mengepel, dan buang sampah. Gampang, tapi ada satu bagian di rumah sakit ini yang tidak pernah aku sentuh, yaitu lorong belakang. Lorong itu letaknya di sisi timur rumah sakit. Dulu katanya adalah jalur darurat ke ruang jenazah lama, tapi sekarang sudah ditutup. Pintu lorong itu berkarat, digembok, dan selalu ditutup tirai tebal. Semua orang di rumah sakit tahu. Semua orang di rumah sakit tahu, tidak ada yang boleh ke sana. Bahkan kepala keamanan sendiri pernah bilang, kalau kamu lihat pintunya terbuka, langsung lapor, jangan masuk sendiri. Awalnya aku pikir cuma cerita buat nakut-nakutin anak baru. Tapi lama-lama aku sadar, memang ada yang tidak beres di sana. Malam itu aku lembur karena petugas shift malam tidak masuk. Jam menunjukkan pukul 00.30. Di ruangan mulai sepi. Hanya terdengar suara langkah kaki perawat dan sesekali deru napas pasien dari ruang ICU. Aku menyapu lantai di dekat ruang gizi ketika tiba-tiba tercium bau anyir yang menyengat. Bukan bau obat atau disinfektan seperti biasa, tetapi lebih mirip darah basi. Hidungnya meringis. Aneh, siapa yang buang sampah darah di sini? Gumamku. Aku menelusuri bau itu. Semakin dekat ke sisi timur, semakin kuat aroma itu menusuk hidung, sampai akhirnya aku berdiri di depan lorong belakang. Dan aku pertama kalinya selama aku kerja di sana, pintu lorong itu terbuka sedikit. Aku membeku. Tiranya tertiup pelan oleh angin AC. Suasana di sekitarku mendadak sunyi. Tidak ada suara perawat, tidak ada suara mesin, hanya keheningan aneh yang membuat telingaku berdenging. Aku ingin pergi, sungguh, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku mendekat, mengintip ke dalam celah pintu itu, gelap. Tapi dari dalam lorong itu, aku melihat sesuatu cahaya merah semar. Seperti lampu kuno yang menyala redup. Dan ada bayangan bergerak cepat lalu hilang. Aku mundur, jantungku berdetak kencang. Tidak, ini pasti halusinasi. Aku kurang tidur, kataku sambil menenangkan diri. Aku putuskan untuk kembali menyapu dan mengabaikannya. Tapi belum sampai 10 langkah, aku berjalan, aku mendengar suara dari dalam lorong itu. Langkah kaki perlahan tapi berat, seperti sepatu bot tua yang menginjak lantai basah. Tok, 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 tok.
Aku menoleh. Celah pintunya masih terbuka, tapi sekarang baunya jauh lebih menyengat. Aku hampir muntah. Aku berlari ke pos keamanan. Di sana ada Pak Rudi, sapam tua yang sering berjaga malam. Wajahnya kaget waktu aku ceritakan soal pintu lorong yang terbuka. "Kamu lihat sendiri, pintu terbuka." "Iya, Pak. Dan saya dengar langkah kaki dalam." "Iya, Pak. Dan saya dengar langkah kaki dari dalam." Pak Rudi berdiri, mengambil senter dan kunci gembok cadangan. "Ikut saya," katanya singkat. Kami kembali ke lorong, tapi saat sampai di sana, pintunya sudah tertutup rapat. Tirainya tidak bergerak. Pak Rudi mencoba, gagangnya terkunci. Saya yakin tadi terbuka, Pak," kataku ragu. Pak Rudi menghela napas berat. "Kamu belum tahu ya, Seno. 3 tahun lalu ada cleaning service yang juga lihat pintu ini terbuka. Dia masuk, nggak balik-balik sampai sekarang." Aku menatapnya tak percaya. Hilang. "Iya, di CCTV terakhir, dia terlihat jalan masuk lorong ini jam 2 pagi. Setelah itu hilang tanpa jejak. Polisi datang bawa anjing pelacak, tapi tidak menemukan apa-apa sejak itu. Pintu dikunci mati. Gemboknya diganti 3 bulan, tapi kadang memang suka kebuka sendiri." Aku merinding. Pak Rudi menepuk bahuku. "Kamu orang baik, Seno. Jangan main-main sama yang begitu. Kalau pintunya kebuka lagi, cukup lapor. Jangan masuk." Aku mengangguk pelan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bau anyir itu seolah masih menempel di hidungku. Di setiap aku memejamkan mata, aku seperti mendengar langkah kaki itu mendekat. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu ke Mbak Ayu, perawat senior yang terkenal suka ngobrol santai. Wajahnya langsung berubah pucat waktu aku menyebut lorong belakang. "Kamu harus hati-hati, Sen," katanya sambil melirik ke kanan. "Ada mitos lama rumah sakit ini, katanya waktu zaman Belanda dulu, banyak tawanan yang disiksa di lorong itu. Lorongnya panjang, gelap, dan langsung ke ruang bawah tanah. Tapi sejak rumah sakit ini direnovasi, lorong itu ditutup karena terlalu banyak kejadian aneh." "Kayak apa?" Mbak Ayu menunduk. "Pasien yang hilang, suara menangis malam-malam, bahkan ada yang lihat bayangan tentara Belanda berdiri di ujung lorong." Aku menelan ludah. "Jadinya yang kulihat kemarin malam bukan halusinasi," katanya. "Mulai malam itu, aku selalu menghindari di sisi rumah sakit. Tapi lorong itu seolah tidak mau membiarkanku pergi. Setiap malam, bau anyir itu muncul lagi. Terkadang suara langkah kaki juga terdengar. Bahkan ada malam di mana aku merasa ada yang mengikutiku pulang. Dan yang paling membuatku takut adalah ini. 2 hari setelah kejadian itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Gembok di pintu lorong itu patah, seperti dicongkel dari dalam." Kita lanjut ke bagian kedua. Suara di ruang jenazah lama. 2 hari berlalu, sejak aku menemukan pintu lorong belakang yang gemboknya seperti dicongkel dari dalam. Aku belum berani berbicara kepada siapapun soal itu. Pak Rudi satpam malam itu tidak masuk karena sakit. Dan aku juga merasa tidak ada yang percaya kalau aku cerita. Tapi malam itu sesuatu kejadian terjadi. Jam menunjukkan pukul 02.05 dini hari. Rumah sakit sunyi. Aku sedang mengepel lantai dekat ruang ICU. Berusaha tidak memikirkan lorong belakang, tapi kemudian lorong ICU mati mendadak. Mati lampu. Gumamku mencoba tenang. Biasanya itu terjadi karena kabel atau panel konslet. Tapi kali ini berbeda. Semua lampu di sekitarku padam serentak. Seperti ada tangan tak terlihat yang menekan saklar satu persatu. Koridor jadi gelap gulita. Hanya ada cahaya redup dan dari lampu emergensi yang menyala merah.
Dan kemudian terdengar suara dari pengeras suara rumah sakit. Bukan suara panggilan dokter, bukan pengumuman IGD, tapi suara tangisan. Tangisan lirih pelan namun panjang dan menyayat. Suara perempuan. Tangisan seperti datang dari tempat yang sangat jauh, bergema di seluruh bangunan tua itu. Aku berdiri membantu. Air pel pantai di tanganku hampir jatuh. Jantungku berdetak seperti gudam. Tangisan itu bukan dari speaker, tapi dari ruang jenazah lama. Di tempat yang sudah tidak dipakai lagi sejak ruang jenazah baru dibangun di sayap utara, ruang lama itu terhubung dengan lorong belakang, tepatnya di ujung lorong itu. Aku menggigil, tapi entah kenapa kakiku bergerak sendiri seolah ada yang menuntunku. Langkah demi langkah, aku mendekati lorong timur, tempat suara itu berasal. Bau anyir kembali menguar dari udara. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya, seperti bau udara segar yang tumpah dan membusuk dalam waktu bersamaan. Aku melihat ke ujung lorong, pintu belakang lorong kembali terbuka. Tapi kali ini tirai besarnya bercabik-cabik, seperti dicakar oleh kuku tajam. Gorden sobek, menggantung acak-acakan, dan lantai ada jejak sepatu bot berlumur tanah hitam. Jejak itu menuju ke dalam lorong yang gelap itu. Senter di pinggangku menjadi satu-satunya alat bantu. Dengan tangan gemetar, aku nyalakan dan menyorot ke dalam. Lorong itu panjang dan pengap. Dindingnya penuh jamur dan beberapa lampu neon kuning tua di atas berkelap-kelip seperti hampir mati. Lantainya basah, licin, dan dingin. Di beberapa tempat terlihat seperti genangan air yang merah kecoklatan. Suara tangisan semakin keras, tapi ada yang aneh. Tangisannya terdengar berulang, seperti rekaman. Sama, tidak berubah, tidak bertambah emosional, ulang dan ulang lagi. Aku berjalan pelan, setiap langkah terasa berat. Dinding lorong dipenuhi coret-coretan lama, tulisan dengan kapur atau arang yang sudah pudar. Tapi satu kalimat masih bisa kubaca dengan jelas, jangan ikuti mereka. Aku tak tahu siapa mereka yang dimaksud, tapi otakku mulai berteriak menyuruhku mundur. Namun kakiku terus berjalan seolah ditarik oleh kekuatan yang lebih besar dari rasa takut. Akhir lorong itu adalah ruang jenazah lama. Pintunya besi terbuka. Di dalam gelap hanya ada cahaya senter. Di dalam gelap hanya ada cahaya senter yang menjadi penuntun. Bau amis dan pengap menyeruak masuk hingga tenggorokan. Aku sorotkan senter ke dalam, dan kulihat 4 meja besi tua berkarat berderet di tengah ruangan. Di atas salah satunya ada tubuh. Bukan manekin, bukan boneka, tapi tubuh perempuan dengan pakaian rumah sakit. Wajahnya tertutup kain putih, tangannya menjulur ke bawah, dan rambutnya panjang menjuntai di pinggir meja. Aku mundur setapak, tak bisa berkata apa-apa. Tapi saat aku hendak membalik, aku mendengar suara napas. Bukan napasku, tapi napas berat dari dalam ruangan. Senterku gemetar saat aku ke pojok ruangan. Dan di sana berdiri sosok tinggi besar, seorang pria berjas putih penuh darah. Dengan wajahnya hancur dan mata kosong menatap lurus ke arahku. Tangannya menggenggam gergaji tulang tua. Tubuhku kaku, seperti mayat berjalan. Aku ingin berlari, ingin menjerit, tapi tubuhku terkunci di depan. Sosok itu melangkah mendekat, suara patunya berat, berdenum di lantai besi ruang jenazah. Setiap langkahnya seperti gema kematian. Aku berhasil memutar badan, berlari keluar dari ruangan. Menyusuri lorong dengan napas tersegal, tapi langkahku di belakang semakin cepat, dia mengejarku. Aku hampir tergelincir di genangan air, tapi aku harus berlari.
Napasku berat, aku merasa dia semakin dekat. Bahkan aku bisa merasakan hembusan napas busuknya di tegukku. Akhirnya aku mencapai pintu keluar lorong. Mendorongku terbuka dan langsung jatuh tersungkur di lantai. Dan saat aku menoleh, pintu itu tertutup sendiri, lalu terkunci. Pak Rudi dan 2 perawat menemukanku pingsan di depan pintu lorong jam 4 pagi. Mereka pikir aku kena serangan. Tapi waktu Pak Rudi melihat bekas lumpur hitam di sepatuku, dia hanya menatapku dengan sosok mata kosong, berkata, "Kamu sudah lihat mereka ya?" Malam itu, aku demam tinggi. Di kamar kontrakan, aku menggigil dan mengigau. Dalam mimpi, aku melihat perempuan di meja besi itu membuka kain penutup wajahnya. Wajahnya hangus, matanya melotot, dan melihat mulutnya menganga lebar. Dari dalam mulutnya keluar suara tangisan yang sama seperti dari pengeras suara tadi. Tangisan yang tidak pernah berhenti. Besokan paginya, saat aku kembali bekerja, Pak Rudi memberiku sebuah catatan lama. "Ini tulisan petugas kebersihan yang hilang dulu itu," katanya. "Ditemukan di ruang bawah tanah, bacalah kalau kau mau tahu apa yang terjadi." Aku membuka catatan itu. Halaman pertama berisi satu kalimat ditulis dengan tinta merah yang mulai luntur. Aku tak sengaja masuk lorong itu, dan sekarang mereka ikut aku pulang. Kita lanjut ke bagian ketiga. Mereka menunggu di dalam. Sudah tiga hari sejak aku pingsan di depan lorong rumah sakit. Kepala bagian memindah tugasku ke area taman belakang, jauh dari lorong. Tapi pikiranku tidak pernah benar-benar bisa menjauh. Bau anyir itu, suara melangkah berat, dan perempuan yang menangis dalam mimpi, semua masih terus mengikutiku. Dan setiap malam mimpi itu semakin jelas. Aku melihat diriku berjalan masuk ke lorong gelap. Lampu-lampu redup berkedip, dan ujung lorong berdiri 6 sosok. 5 mengenakan pakaian pasien rumah sakit, 1 memakai jas putih penuh darah, dan mereka menatapku, tidak berkata apa-apa, hanya menatap dan tersenyum. Senyumannya bukan milik manusia. Aku tahu, cepat atau lambat aku harus kembali. Tidak bisa lari selamanya. Mereka tidak akan membiarkanku. Malam itu, jam 2 dini hari, aku kembali ke rumah sakit, tapi bukan untuk bekerja. Aku membawa senter, Al-Quran kecil, dan catatan yang diberikan Pak Rudi. Aku ingin tahu siapa mereka, dan kenapa mereka memilihku. Kalau ini akan berakhir, aku ingin mengakhiri dengan satu alasan mereka. Dan aku ingin mengakhiri dengan tahu alasan mereka. Lorong belakang kini digembok dengan rantai baja baru. Tapi saat aku sampai di sana, pintunya kembali terbuka. Tanpa gembok, tanpa rantai. Tirainya yang dulu sobek, sekarang utuh kembali. Tapi baunya masih sama. Darah, busuk, kematian. Aku masuk. Langkah pertamaku muncul gemuruh gema yang panjang. Lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Lebih gelap dan lebih dingin. Tapi kali ini aku tak sendiri. Aku membawa catatan itu. Di tengah lorong, aku duduk membuka lembar demi lembar kertas lesuh itu. Catatan petugas kebersihan yang hilang 3 tahun lalu. Tulisan tangan di halaman-halaman itu semakin kacau seiring waktu. Tapi dari beberapa kalimat aku mulai mengerti. Mereka bukan hantu biasa. Mereka adalah korban percobaan medis tahun 1976. Rumah sakit ini punya ruang bawah tanah rahasia. Dulu digunakan oleh dokter militer untuk eksperimen obat bius dan operasi otak. Beberapa pasien meninggal, beberapa tidak. Tapi mereka tidak sepenuhnya hidup juga. Yang memakai jas putih, dia bukan dokter, dia penjaga atau eksekutor. Aku menutup catatan itu, tanganku dan kakiku gemetar.
Itu sebabnya mereka tidak bisa pergi. Mereka terjebak antara hidup dan mati, korban dari ketamakan dan kekejaman manusia. Dan sekarang mereka ingin disaksikan, diingat, dikenali. Aku bangkit dari ujung lorong. Pintu ruang jenazah lama terbuka perlahan. Aku masuk. Di dalam ruangan itu tidak sunyi, penuh suara napas berat dalam seolah puluhan makhluk bernapas bersamaan. Senterku berkedip. Saat menyalakannya, stabil kembali. Aku melihat mereka semua berdiri, 6 sosok itu. 5 pasien dengan wajah setengah terbakar, tubuh kurus dan mata hitam pekat. Dan 1 dokter penjagal, berdiri paling belakang, tubuhnya menjulang tinggi, wajahnya ditutupi masker besi tua, tangannya masih memegang gergaji tulang yang berkarat. Salah satu pasien perempuan melangkah mendekat. Dia adalah perempuan dari meja jenazah di mimpiku. Dia menatapku dan menangis, tapi bukan seperti suara menyeramkan di malam-malam sebelumnya. Tangisan kini seperti manusia yang benar-benar kesakitan. Dia menuju ke dinding. Aku sorotkan senter, dan di sana aku melihatnya. Lubang kecil di tembok. Aku mendekat dan mencoba mengetuknya. Suaranya kosong seperti ruang di baliknya. Tanpa aku pikir panjang, aku mencongkel batu bata yang rapuh itu. 1, 2, hingga aku berhasil membuka cukup besar untuk melihat ke dalam. Dan yang kulihat membuatku tak bisa bernapas. Tulang belulang manusia puluhan. Beberapa masih mengenakan sisa pakaian pasien, beberapa kecil seperti anak-anak. Di antara tumpukan tengkorak itu ada plakat logam yang tidak berkarat. Jadi menceritakan eksperimen dokter tahun 1976. Ya, kita lanjut. Seketika suara-suara dari ruangan berhenti. Aku menoleh. Mereka semua masih berdiri, tapi kini tersenyum. Perlahan tubuh-tubuh mereka mulai berubah menjadi asap hitam. Satu persatu hingga hanya tersisa si penjagal. Dia tidak tersenyum. Dia berteriak, suara yang begitu dalam dan menggelegar seperti teriakan dari perut bumi. Tapi tubuhnya pun mulai retak, pecah seperti tanah kering dan akhirnya hancur. Sunyi. Ruang itu menjadi kosong kembali. Aku terduduk, menangis sendiri untuk mereka, untuk semua korban yang tak pernah dikenang. Keesokan harinya, polisi dan tim forensik datang setelah aku melapor. Pihak rumah sakit mencoba menutupinya, tapi terlalu banyak bukti. Kuburan massal itu disiarkan di berita nasional. Rumah sakit ditutup sementara. Beberapa direktur tua dipanggil untuk diperiksa. Dan aku berhenti bekerja di sana. Tapi aku tak pernah mendengar, tapi aku tak pernah benar-benar bisa lepas. Kadang saat malam datang, aku masih mencium bau anyir itu di sekitar kontrakan. Kadang aku masih mendengar suara tangisan dari dalam telingaku saat aku hendak tidur. Tapi aku tahu mereka sudah bebas. Dan aku juga tahu satu hal penting. Lorong itu masih ada. Dan siapapun yang masuk harus siap membawa beban yang tidak akan pernah dilepaskan. Tamat. Oke guys. Gitu aja ceritanya dari kisah nyata seorang Seno yang bekerja di rumah sakit sebagai OB ya. Jadi kisahnya cukup keren lah. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe. Sorry kalau ada salah-salah kata ya guys ya. Jangan lupa di share ke teman kalian dan tunggu cerita berikutnya. Alim Uts Team. Uch ya.